Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Gua akan membahas terkait dengan kabar-kabar ya. Jadi ada beberapa pemain yang ingin gua sampaikan di sini. Mungkin pertama dari Rasmus Højlund dulu. Bagaimana dari sumber United eksklusif diambil dari Editor-in-Chief Theatre of Red, Sean Connolly. Ini mengatakan kalau Manchester United tidak akan melepas Rasmus Højlund musim panas ini. Ini dikarenakan usianya, lalu potensinya, dan juga bagaimana kemampuannya yang dia miliki ketika dia memiliki kepercayaan diri. Nah, jadi ini dibahas di podcast ya, dan menurut gue ini juga seperti yang diperkirakan sebelumnya bahwa pemain ini dia masih memiliki kontrak cukup panjang, lumayan kalau tidak salah, berarti di musim keduanya masih ada 3 musim lagi. Dan kalau dari angka PSR ya, dia didatangkan di angka 85 juta. Manchester United harus melepas juga dengan angka yang cukup tinggi menurut gua, dan dengan situasi saat ini tidak jelas ya ada klub mana misalnya yang secara konkret ini mampu menebus harga. Berarti kalau sekitar 85-an mungkin berarti sekitar 40 atau 50 jutaan. Gue perkirakan angka sekitar seperti itu supaya Manchester United bisa terhindar dari PSR. Sempat disebutkan Napoli berminat tapi tidak pernah ada kabar konkret sampai dengan saat ini paling tidak ya. Nah, tapi di sisi lain Manchester United juga butuh meningkatkan kualitas lini depannya, artinya mendatangkan pemain baru. Nah, pemain baru seperti apa ini kalau gue perkirakan sih ya mungkin tidak bukan pemain yang premium ya, ataupun bukan pemain yang dalam terang kutip bisa menghalangi perkembangan dari Rasmus Højlund. Itu perkiraan gue. Dan masih dari sumber yang sama mengabarkan kalau pemain Braga Roger Fernandes ini secara besar ya ada minat dari Manchester United dan juga Ruben Amorim. Bagaimana strategi dari Ineos yang secara spesifik mengincar pemain muda dan juga pemain yang muda tapi masih mentah begitu ya, yang mampu menyelesaikan pekerjaan, artinya bermain bagus sekaligus juga memiliki potensi untuk berkembang. Nah, Roger Fernandes sendiri ini posisinya kalau gue lihat memang berada di area kanan. Jadi mungkin karena Giovanni Kenda ini lepas dan memang dikaitkan, memang Roger Fernandes ini juga disebut-sebut pemain yang Ruben Amorim ketahui ya kualitasnya dan berposisi itu tadi di daerah sebelah kanan. Menurut gua ya Manchester United memang butuh wingback sebelah kanan ya, karena saat ini bukan pada keadaan yang ideal. Tapi kalau gua lihat di Braga misalnya, posisi dari Roger Fernandes ini sebenarnya lebih ke sayap serang, bukan wingback kanan. Tapi mungkin profil yang sudah diketahui oleh Ruben Amorim ini, Roger Fernandes maksud gua ya, ini bisa dimodifikasi sebagai wingback kanan. Itu bisa saja terjadi sih. Menarik tentu saja nanti perbincangan akan terkait dengan harga. Kalau gaji gue pikir tidak akan menjadi halangan ya, karena gajinya tentu saja kalau di Liga Portugal ini tidak bombastis gitu angkanya. Dan kalau dari sisi biaya transfer, kalau gue lihat saat ini valuasi dari Roger Fernandes ini, ada pemain masih berusia 19 tahun ya, ada di sekitar angka 15 juta euro. Katakanlah Manchester United mengeluarkan 20 juta euro nih masih make sense. Nah, tapi yang tidak make sense menurut gua ini adalah dikabarkan oleh Florian Plettenberg dari Sky Jerman. Eintracht Frankfurt ini tahu bahwa Manchester United ini secara serius yang mempertimbangkan Hugo Ekitike sebagai target di musim panas nanti, dan harganya Eintracht Frankfurt ini mengharapkan sekitar 80 juta euro. Menurut gua langsung aja ini tidak mungkin ya, harganya terlalu tinggi. Walaupun dia memiliki potensi, tapi ada kebijakan terkait dengan situasi finansial di Manchester United juga yang ya menurut gua untuk lebih dari 50 juta euro itu juga sangat sulit sekali. Dan Roger Fernandes, balik lagi Roger Fernandes ya, dari sumber Sean Connolly ini mengatakan kalau harganya akan ada di sekitaran 25-30 juta euro. Ini masih bisa
ditambahkan dengan add-ons. Menurut gue ini terlalu tinggi, harga di 30 juta euro apalagi termasuk add-ons. Mungkin sekitar 20-25 juta euro, gue harapkan ya di sekitaran itu ya harga untuk Roger Fernandes. Oke, kabar lainnya nih juga menarik, bagaimana striker Porto Samu Agehoa yang telah membukukan 20 gol dan juga 3 assist di semua kompetisi sejauh ini, dikabarkan oleh Ekrem Konur ini diamati oleh Manchester United. Nah, penyerang ini ya, ini memang masih berusia muda. Kalau tidak salah Samu, sebentar gue ingin sambil cek juga ini, kalau tidak salah sekitar 20 ataupun 19 tahun. Samu Agewa ya, Samu ini 20 tahun. Nah, valuasinya nih ada di 47 juta euro. Tinggi sekali menurut gue ya. Setelah mencetak 14 gol di Liga Portugal kali ini, ya tentu saja memiliki potensi, tapi sekali lagi dari sisi finansial menurut gue ini yang harus diselesaikan oleh Manchester United, harus cari solusinya. Di kabar lainnya dari Talksport lagi-lagi mengaitkan Francisco Trincão. Pemain ini ya, Trincão dari Sporting sempat tentu saja bersama dengan Ruben Amorim ya, berada di Sporting, artinya pemain yang memang dia ketahui kualitasnya. Pertandingan terakhir bersama dengan tim nasional Portugal menghadapi Denmark mencetak 2 gol, fantastis, berusia 25 tahun. Valuasi ada di angka 27 juta euro. Ya menurut gue ini bisa banget sih datang ke Manchester United, dan pernah gue bahas juga ya, dia memiliki potensi dan tentu saja kedekatan dengan Ruben Amorim yang mengetahui karakter permainan dan karakter individu juga, ini merupakan faktor plus dari Francisco Trincão sorry ya. Dan kabar terakhir menurut gue ini terkait dengan Amat. Diinformasikan bahwa Amat ini lebih awal dibanding dengan jadwal recovery-nya, sehingga dia memiliki chance untuk bermain lagi sebelum akhir musim ini, mungkin di sekitar bulan Mei. Ini langsung dari Fabrizio Romano. Ini kabar yang positif menurut gue ya. Tapi ya gue sih lebih berpikir bagaimana dia bisa integrasi lagi ke skuad, itu yang lebih penting setelah dia absen. Bagaimana situasi fisiknya juga ini bisa dipastikan memang dia siap ya, sebelum nanti mungkin libur jeda ke pre-season. Karena walaupun dia memperkuat Manchester United katakanlah di Premier League, seperti gue katakan memang peluang dari Manchester United untuk finish di peringkat yang lebih tinggi nampaknya sulit. Tapi yang lebih penting adalah persiapan untuk musim depan. Dan persiapan untuk musim depan ini diawali dengan situasi akhir musim ini untuk menghadapi pre-season. Nah, ini menurut gue penting. Jadi bagaimana kondisi itu terjaga. Di sisi lain juga naluri bermain di sistem baru Ruben Amorim ini semakin solid. Nah, itu yang menurut gue menjadi kebutuhan utama. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh ya, Sobat Football United, gue ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak untuk Sobat Football United dimanapun berada. Semoga Allah terima semua ibadah di bulan Ramadan kemarin, dan dianugerahi juga kesehatan dan kelancaran, sehingga kita semua juga insya Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Doakan gue juga ya. Sekali lagi terima kasih banyak Sobat Football United. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.